Beraninya kau, siluman. Berani sekali kau mengacaukan keteguhan batinku. "12 jurus lembah hantu. Akhirnya aku berhasil menguasainya. Anakku yang malang. Sebagai pembawa pisau ramalan, kita bisa menolong orang lain, tapi tidak bisa menolong diri sendiri. Kau menanggung kutukan 3 kekurangan dan 5 kemalangan. Kematian palsumu selama 10 tahun. Hanya menunda datangnya hukuman langit saja, kakek. Apa yang harus kulakukan agar bisa melewati hukuman langit ini? Dulu, kakek telah membagikan pisau ramalan ke 100 keluarga, dan mengatur 12 pertunangan untukmu. Namun hanya 3 keluarga, yaitu Feng, Zhu, dan Cui, yang takdirnya sejalan denganmu. Asalkan kau bisa menikah dengan putri sulung dari salah satu keluarga itu, serta menagih utang pisau dari 11 keluarga lainnya, baru kau bisa menghindari malapetaka ini. Tapi keberadaan keluarga Zhu dan Cui tidak diketahui. Hanya pusaka suci lembah hantu yang bisa melacak mereka. Waktumu tidak banyak, kau harus segera turun gunung untuk mengumpulkan surat pertunangan itu. Jika tidak, saat hukuman langit itu tiba, kau pasti akan mati. Keberuntungan keluarga Zhu dan Cui telah dirusak. Semua ini adalah ulah adik seperguruanmu, Han Feng, yang sengaja mengacaukannya dari belakang. Kau harus secepatnya mengambil kembali surat pertunangan itu, untuk mencegah masalah di kemudian hari. Kakek, jangan khawatir, itu cuma beberapa lembar kertas perjanjian saja, tidak akan bisa menyulitkanku. Aku sudah bangkit dari neraka jahanam. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil nyawaku. Ilmu lembah hantu adalah pertarungan penentu antara 2 jalur, Zong dan Heng. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Sudah saatnya kita tentukan sekarang, kakek. Apa ini? Cahaya pusara memancar terang hingga 10.000 mil. Dentang lonceng perunggu menggetarkan 9 langit. Huang Haiming dari kuil Jenderal Dewa, dengan hormat menyambut kedatangan putra suci Guigu, yang telah bangkit kembali. Dengan hormat menyambut kedatangan putra suci Guigu, yang telah bangkit kembali. Sekarang Dacia sedang berada di masa kejayaannya. Jadi segala formalitas berlebihan ini tidak perlu dilakukan lagi. Bagaimana keadaan keluarga Feng saat ini? Putra suci? Situasi sekarang sudah sepenuhnya terkendali. Keluarga Feng pun tidak mengecewakan harapan Anda. Kini mereka berada di posisi teratas di antara keluarga besar. Asalkan Anda menyelesaikan ikatan pernikahan ini, dan menagih utang pedang itu, mereka akan bisa masuk ke dalam jajaran keluarga kekaisaran, dan dianugerahi wilayah kekuasaan sebagai raja. Kerja bagus. Sudah saatnya juga untuk mengakhiri semua ini. Asalkan menikah dengan putri sah keluarga Feng, dan melangsungkan pernikahan, maka hukuman langit akan bisa dipatahkan. Aku akan menggunakan suara lonceng sebagai penuntun, untuk mengumpulkan ratusan keluarga besar, dan menyelenggarakan perjamuan putra suci. Semuanya telah diurus oleh putraku. Pada saatnya nanti, putri dari keluarga Feng juga akan pergi bersama, untuk membantu Anda menagih utang pedang. Begitu ikatan pernikahan ini terjalin, maka perjanjian kita pun akan berakhir. Utang pedang yang pertama ini, ternyata bisa ditagih tanpa perlu bersusah payah. Putra suci, tunggu dulu. Yusi, kenapa kamu datang ke sini? Kabar burung mengatakan kalau kakek telah. Tapi aku tidak mempercayainya. 10 tahun. Aku telah menunggumu selama 10 tahun. Sekarang, melihatmu baik-baik saja. Kita ditakdirkan untuk bertemu, tapi tidak untuk bersama. Kenapa kamu harus seperti ini? Aku memikul beban. Terlalu banyak karma. Aku sudah lama bukan lagi Ji Seng Xiao yang dulu. Sebenarnya, aku tahu semuanya. Bisa bertemu denganmu lagi. Itu sudah membuatku sangat bahagia. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika kamu menikah dengan adikku, aku akan tetap memberikan doa dan restu yang paling tulus. Maafkan aku. Lupakanlah aku. Anggap saja aku sudah mati dalam sebuah kecelakaan. Kontrak pisau keluarga Feng harus kuambil kembali. Pertunangan ini tetap akan dilangsungkan sesuai rencana. Mengapa tentang adikmu yang berpura-pura menjadi putri sah, sama sekali tidak kamu sebutkan? Kontrak pisau itu hanya mengakui perjanjian tertulis, bukan orangnya. Siapa yang menyangka, keluarga Li dari Sanjing yang termasyhur di Dacia,
ternyata adalah ciptaanmu, Putri Sah yang telah diusir oleh keluarga Feng sendiri. Merintis kejayaan. Anda benar-benar sosok yang luar biasa. Keluarga Feng kami bisa sampai di titik ini. Semua berkat bantuan Anda secara diam-diam. Jangan berkata begitu, Matriark Feng. Keluarga Feng sebentar lagi akan menduduki takhta kekaisaran dan dinobatkan sebagai raja. Kelak di kemudian hari, saya masih harus bergantung pada Anda. Tentu saja, tentu saja. Saya sering mendengar Selir Yu menyebutkan bahwa kalian berdua sangat dekat karena kalian berdua sudah saling menyukai. Lebih baik kalian bersama saja. Apakah ucapan Anda sungguh-sungguh? Tentu saja, kami, keluarga Feng, mana mungkin menjadi tipe orang yang tidak tahu membalas budi. Terlebih lagi, kamu juga berasal dari kuil Dewa Jenderal. Dengan keluarga Feng kami, kedudukan kita tentu sangat setara. Kak Miao, carilah waktu luang untuk menemui orang tua kita dan membicarakan tentang pernikahan kita. Sejujurnya, saya pun berpikiran demikian. Namun, bagaimana bisa saya mendengar bahwa 10 tahun yang lalu, keluarga Feng sempat menjalin hubungan pernikahan dengan sebuah keluarga kuno. Raja Jenderal Huang tidak perlu khawatir. Itu semua adalah ulah mendiang kakek tua dulu. Dia meracau tentang perjanjian utang pisau, yang konon bisa membuat keluarga Feng kami mendapatkan keberuntungan besar dan menjadi penguasa di wilayah ini. Sejujurnya, itu semua hanya gurauan belaka. Tidak boleh dianggap serius. Kak Miao, keluarga Feng kami sebentar lagi akan mencapai puncak takhta kekaisaran. Mana mungkin utang pisau itu yang memberikan semua ini? Lagi pula, bocah itu sudah dikubur hidup-hidup oleh kakeknya sendiri. Benar-benar membawa sial. Bagaimana mungkin dia bisa membantu keluarga Feng kami mencapai posisi seperti sekarang ini? Tega-teganya dia melakukan hal semacam itu. Ini benar-benar tindakan seorang orang gila yang sok suci dan tega menghabisi keluarganya sendiri. Makanya, itu semua hanyalah tindakan konyol dari mendiang si tua itu. Tidak usah dianggap sah. Sekarang, putra dari Tuan Istana Huang datang melamar. Hanya selembar surat pertunangan. Tinggal dirobek saja. Ada apa dengan langit ini? Hebat sekali beraninya kalian bilang itu tidak sah. Selembar surat pertunangan. Hancurkan saja. Dulu, keluarga Feng kalian hampir saja mati kelaparan di jalanan. Kalau bukan karena menerima utang ramalan kakekku, yang menganugerahkan keberuntungan kepada kalian, kalian tidak akan pernah bisa sesukses sekarang. Tapi sekarang, setelah kalian hampir mencapai puncak takhta kekaisaran, kalian malah menjadi kacang yang lupa kulitnya. Apa kalian tidak takut? Ucapan ketus kalian itu akan membuat keluarga Feng jatuh miskin lagi. Liu Lan, apa kamu tidak takut ucapanmu itu menjadi kutukan yang akan menjatuhkan keluarga Feng ke jurang kehancuran? Siapa kamu? Berani sekali bicara lancang di sini. Aku adalah penagih utang keluarga Feng, dan juga tunangan Feng Yufei, Seng. Bukannya kamu sudah mati, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Tubuhmu penuh dengan aura kematian. Kamu itu monster yang bukan manusia dan bukan hantu. Berani sekali mengaku sebagai penagih utang keluarga Feng dan tunangan Feng Yufei. Biar ku beritahu ya, Yufei sekarang adalah sosok terpandang di Daxia. Dia adalah calon penguasa wilayah di masa depan. Mana mungkin mayat hidup sepertimu pantas menghina dirinya. Lalu, kamu siapa? Aku berasal dari Istana Dewa Perang. Putra dari Sang Master Istana, Huang Miao. Aku memimpin 1 juta prajurit. Sedangkan kamu, memang apa hakmu untuk bersanding dengan Yufei? Lagi pula, sekarang keluarga Feng sebentar lagi akan menguasai takhta kerajaan. Kamu malah muncul di saat-saat seperti ini, dan mengumumkan pertunangan. Apa sebenarnya niat busukmu? Benar sekali, kamu sengaja muncul sekarang. Bukankah hanya karena ingin menjadi menantu numpang di keluarga kerajaan? Ji Seng Xiao, aku dan Kak Miao adalah pasangan serasi yang ditakdirkan bersama. Jangan harap kau bisa merusak hubungan kami. Liu Lan, kau sepertinya sudah tua dan pikun. Ya, hanya dengan keluarga Fengmu yang sekecil ini, memangnya pantas menjadikanku menantu numpang. Ji Seng Xiao, lihatlah dirimu yang pembangkang dan tidak berguna ini. Beraninya kau bersikap begitu kurang ajarmu. Jika kau pergi sekarang, kami masih bisa melupakan kesalahanmu dan memaafkanmu. Memaafkan kesalahan, katamu, bagus sekali. Feng Yufei, apa kau sudah lupa kejadian bertahun-tahun lalu, saat kau mengibas-ngibaskan ekor bagai anjing dan memohon belas kasihan, demi menandatangani perjanjian itu? Sebab yang kau tanam di masa lalu, adalah buah yang harus kau tuai hari ini. Jika kau berani melanggar perjanjian ini, keluarga Feng pasti akan dikutuk oleh langit. Seluruh kekayaan kalian akan lenyap tak bersisa, dan malapetaka besar akan menimpa kalian. Lancang. Keluarga Feng sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan, dan menjadi klan nomor 1 di seluruh Daxia.
Sekarang, kami bahkan telah bersekutu melalui pernikahan dengan kuil Dewa Perang, serta mendapatkan hak istimewa untuk memimpin perjamuan putra suci. Memangnya siapa dirimu, hingga berani datang kemari untuk menipu? Benar sekali, pernikahan antara kuil Dewa Perang dan keluarga Feng tentu saja akan melindungi keluarga Feng dan menjamin kedamaian kami selamanya. Keluarga Feng kalian ini benar-benar sangat serakah dan tidak tahu malu. Bagaikan babi zodiak Hai, jika hari ini kau tidak menikah dan menjalin takdir bersamaku, kejayaan keluarga Feng kalian hanya tersisa 24 jam lagi. Kurang ajar, beraninya kau bilang keluarga Feng kami babi. Utang ramalan pisau ini. Apa kau sengaja tidak mau mengakuinya? Alasan mengapa keluarga Feng kalian bisa terkenal di seluruh penjuru negeri, sepenuhnya karena kakekku, yang telah memberikan berkah, dan membantu kalian meraih kejayaan saat ini. Kalian didukung oleh keluarga kekaisaran, itu juga karena diriku, yang membantu secara diam-diam. Tapi sekarang, kalian malah tidak tahu terima kasih, dan mengingkari janji kalian sendiri. Sungguh konyol, keluarga Feng kami bisa seperti sekarang, adalah karena selir Yu yang jeli dalam menemukan suami idaman yang tepat, hingga membuat kami bisa berdiri tegak di puncak kekaisaran Dacia. Hanya seorang yang tidak punya nama, seperti peramal pisau sepertimu, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Jenderal Raja Huang, dan disamakan dengannya, Ji Seng Xiao. Sekarang segalanya sudah berbeda, jadi, berhentilah membuat lelucon konyol dengan membohongi dirimu sendiri. Keluarga Feng kalian memang sombong dan tinggi hati, serta suka mengingkari janji. Semua hal ini memang benar-benar persis seperti rumor yang beredar. Kau tidak usah bersikap sok berkuasa dan tinggi hati seperti itu. Kau hanyalah mayat hidup yang merangkak keluar dari dalam gundukan tanah kuburan. Bagaimana mungkin kau pantas bersanding denganku? Selain pembawa sial yang menewaskan kakekmu sendiri, kau sekarang juga ingin mencelakai keluarga Feng kami. Sudahlah telingamu tuli, kalian benar-benar buta. Ini semua salah kalian sendiri. Saat murka langit turun nanti, jangan pernah salahkan aku, karena tidak memperingatkan kalian semua di sini. Omong kosong. Kini sang putra suci telah turun ke dunia. Kau yang bukan manusia maupun hantu ini, monster, pasti akan diadili oleh sang putra suci. Perjamuan putra suci kali ini sangat luar biasa. Nanti, 9 pemimpin klan terbesar Daxia akan berkumpul bersama. Bahkan sosok yang tidak pernah menampakkan diri, kepala keluarga Li, juga akan hadir untuk bersama-sama menyambut sang putra suci. Aku juga akan menghadiri perjamuan putra suci ini untuk memberi pelajaran kepada semua keluarga besar. Kupikir kau sudah gila. Apa kau tahu status seperti apa yang dibutuhkan agar bisa menghadiri perjamuan putra suci? Kak Miao, untuk apa meladeni orang sepertinya? Kulihat, dia ini, bahkan pintu gerbang perjamuan putra suci saja, tidak akan bisa dia masuki. Benar juga, Nyonya Besar Feng. Hari sudah larut. Saya pamit pulang dulu untuk mempersiapkan perjamuan putra suci. Yu Fei, antarkan Raja Jenderal Huang keluar. Aku tunggu kehadiranmu di perjamuan putra suci untuk memberi pelajaran kepada semua keluarga. Kau sendiri juga sudah melihatnya. Dengan dirimu yang sekarang, tidak akan pernah bisa menggoyahkan posisi keluarga Feng kami. Murka langit macam apa? Semua itu hanyalah gertakan kosongmu belaka. Jika memang begitu, maka aku akan menagih utang pisau ini. Kamu. Dengan rasi bintang sebagai saksi, keluarga Feng melanggar janji dan ingkar, menentang kehendak langit. Aku akan menjalankan tugas sebagai pemberi pisau utang, memotong dan melenyapkan seluruh berkah kalian. Langit dan bumi tidak akan mengampuni kalian. Mungkinkah Ji Seng Xiao mengatakan yang sebenarnya? Suamiku, apakah kita bisa melewati semua ini? Semua ini salahku yang tidak berguna. Andai saja aku, Feng Cunyi, bisa bangkit kembali. Aku rela membayar harga apapun. Apakah kau benar-benar rela membayar harga apapun? Ambil dan makanlah ini. Terima kasih, Tuan Penolong. Jika kelak keluarga Feng kami bisa bangkit kembali, aku pasti akan membalas budi baik Tuan Penolong. Jika begitu, maka aku akan memberikan keluarga Feng kalian sebuah kesempatan takdir. Surat pernikahan ini bisa kamu simpan untuk putri sah dari keluarga Fengmu. 1 bulan kemudian, datanglah ke pegunungan Guigu. Cari aku untuk meminjam pisau utang dan memohon berkah.
Liu Lan, Yu Fei bukanlah putri sulung. Ini keterlaluan. Mohon ampuni kami, Tuan Penolong. Pemberi pisau utang. Aku sungguh menantikannya. Nyonya besar, ada apa dengan nenek? Aku tidak tahu. Kemarin, setelah mengantarmu pulang ke rumah, kami melihat beliau sudah tergeletak di lantai, pingsan dan tidak sadarkan diri. Bahkan tongkatnya pun patah. Ini pasti ulah Ji Seng Xiao. Dia memanfaatkan ketidakhadiranmu, dan berani mencelakai Nyonya besar Feng. Berniat jahat, nenek. Nenek tenang saja, kalau si pecundang itu tahu diri, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia berani melunjak, aku pasti akan membuat hidupnya lebih menderita dari kematian. Kalau begitu, saya serahkan ini kepada Panglima Huang. Bukankah ini tokoh utama hari ini? Nyonya besar Feng dari keluarga Feng. Keluarga Feng, yang tadinya bukan siapa-siapa, hingga namanya mengguncang dunia, hanya butuh waktu singkat, selama 10 tahun saja. Pencapaian yang luar biasa ini, benar-benar sebuah legenda di negeri Daxia. Hari ini Sang Agung datang, keluarga Feng pasti akan mendapatkan perlindungan. Kelak, saat pembagian wilayah kekuasaan, dan dinobatkan sebagai Raja Wilayah, kedudukan keluarga Feng bisa dibilang hanya berada di bawah satu orang, tapi di atas puluhan ribu orang lainnya. Hadirin sekalian, jangan menggoda nenek tua ini. Nenek, Anda tidak perlu serendah hati itu. Kedatangan hadirin sekalian hari ini, pertama adalah untuk mengucapkan selamat atas penobatan gelar Raja Keluarga Feng. Dan yang kedua, hari ini Sang Putra Suci sendiri datang langsung untuk secara pribadi menganugerahkan dekrit kekaisaran kepada keluarga Feng. Bagi kita semua, bisa mendapatkan kehormatan untuk bertemu Sang Putra Suci. Sungguh merupakan berkah melimpah. Dari 10 generasi sebelumnya, ku dengar bocah dari keluarga Ji itu akan menikah dengan selir Yu. Sama sekali tidak benar. Keluarga Feng kami adalah keluarga bangsawan yang terhormat. Mana mungkin bisa bersanding dengan pria tidak berguna itu, dan hidup sebagai suami istri. Apa yang dikatakan Nyonya besar Feng sangatlah benar. Terlebih saat ini keluarga Feng akan segera dianugerahi gelar raja. Bocah itu hanyalah orang asing yang tak punya nama. Benar sekali. Sekarang, anak ini sudah tahu seberapa tinggi posisi keluarga Feng. Makanya dia datang menagih janji pernikahan, hanya demi mendongkrak derajatnya. Tapi janji pernikahan ini dulu ditandatangani oleh si tua bangka itu bersama kakeknya. Berkat meminjam keberuntungan kakeknya, keluarga Feng kita baru bisa sesukses sekarang. Kalau kakeknya memang benar-benar sehebat itu, kenapa sampai mati pun dia hanya dibungkus dengan tikar anyaman? Menurutku, dia pasti sering menipu di mana-mana, hingga terkena kutukan langit. Makanya dia harus berakhir dengan nasib yang begitu mengenaskan. Benarkah? Sampah ini, setelah gagal mencelakai Nyonya besar Feng, masih berani datang ke sini mencari perhatian. Siapa yang membiarkanmu masuk, mencelakai? Itu semua hanya karena Liu Lan, menuai apa yang dia tabur sendiri. Apa hubungannya denganku? Kedatanganku ke perjamuan ini, tentu saja untuk menagih utang pisau gaib, sekaligus untuk melihat bagaimana keluarga yang dulu sehina babi dan anjing, yaitu keluarga Bai, bertingkah sok berkuasa sekarang. Ji Seng Xiao, sepertinya kamu sudah benar-benar gila, sampai nekat mengejar ke sini untuk mengacau. Hari ini orang suci akan datang. Para pemimpin besar Taixia juga berkumpul di sini. Berani sekali kamu bersikap sombong seperti ini. Hati-hati, nyawa anjingmu bisa melayang. Ternyata si peramal pisau ini cuma sebegini saja. Hanya bocah ingusan yang masih bau kencur. Beraninya berbuat lancang di sini. Hadirin sekalian, orang seperti dia, yang hanya tahu mengemis belas kasihan, entah apa haknya, untuk menghadiri perjamuan putra suci. Ratusan klan ini benar-benar membuatku muak. Perjamuan hari ini adalah momen turunnya putra suci, acara yang membawa berkah bagi semua klan. Tapi kau, Ji Seng Xiao, atas dasar apa bisa menghadiri perjamuan putra suci ini? Raja muda Duan Zhao, dulu, kakekku, memberikan berkah kepada keluargamu, dan menunjukkan jalan keselamatan, hingga kau bisa meraih pencapaianmu yang sekarang. Terus kenapa? Hingga hari ini, aku sendiri yang menahan penderitaan, dan merintis jalan berdarah ini. Semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakekmu. Apa itu ramalan pisau? Aku tidak percaya satu kata pun. Kau, Duan Zhao, telah menerima kebaikan kakekku, sehingga bisa bertahan hidup dari perebutan kekuasaan istana. Tapi sekarang kau malah tidak tahu balas budi, melanggar perjanjian pisau ramalan. Kau pasti akan dikutuk oleh langit. Bagus, kalau begitu,
biarkan kutukan langit itu menyiksaku. Putra suci akan segera tiba. Para petinggi dan bangsawan telah berkumpul. Mereka yang tidak berkuasa mutlak, bukan dari kalangan elit terpandang. Atau tidak dinobatkan oleh Raja Muda, dilarang keras untuk masuk. Dan kehadiranmu adalah penodaan terbesar. Bagi putra langit, Ji Seng Xiao, kau bersikeras menagih utang pisau ramalan. Keberanianmu memang patut dipuji, tapi perlu kau tahu, tindakan seperti ini hanya akan membuatmu tampak semakin tidak berguna. ajal sudah di depan mata, tapi kau masih saja berani bermulut besar. Keluarga Feng melanggar janji. Hukuman langit telah ditetapkan. Setiap patah kata yang kau ucapkan adalah hitung mundur bagi kematianmu. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Kalau memang ada hukuman langit, maju saja kalau berani. Tuan Feng, Tuan Feng, tolong berhenti bicara. Ini, Dewa Haizu sedang meneteskan air mata darah. benar-benar mengalir. Dewa Haizu meneteskan air mata darah. Ini pasti pertanda buruk. Tidak mungkin. Dewa ini telah melindungi keluarga Fengku selama 10 tahun. Nenek, nenek, ada apa denganmu? Mataku tidak bisa melihat lagi. Ji Seng Xiao, apakah kau yang berulah? Kemarin kau mendorong nenekku hingga terjatuh. Dan hari ini, pada mata nenekku, apa yang telah kau lakukan? Utang pisau ramalan, tunduk pada kehendak langit, melimpahkan berkah. Liu Lan telah menentang langit, dan kebutaan kedua matanya hanyalah sebuah peringatan kecil untuk keluarga Feng kalian. Jika kau tetap keras kepala, bencana pasti akan menghampirimu. Mungkinkah rumor itu memang benar? Kontrak pisau ramalan, mengingkari janji sendiri. Hukum alam tidak akan pernah mengampuninya. Benar apanya, mana ada yang namanya hukuman langit. Biar ku perjelas pada kalian. Hanya karena aku pergi melamar ke keluarga Feng, dia langsung menyimpan dendam, dan sengaja mengacaukan semuanya. Pasti dia sudah merencanakannya sejak lama, kan? Dulu, nenekku bekerja menambang emas. Lalu matanya terserang penyakit. Penyakit itu sudah dideritanya selama 10 tahun lebih. Dan belum juga sembuh. Hari ini, dia hanya belum minum obat untuk meredakan gejalanya saja. Ji Seng Xiao, kau sengaja bermain trik mistis di sini. Dan mengira kami akan tunduk padamu begitu saja. Apakah kalian mau tunduk atau tidak? Apa peduliku? Apakah kalian mau tunduk atau tidak? Apa urusannya denganku? Aku, Ji Seng Xiao, sebagai seorang pemberi pisau ramalan, menyebarkan berkah atas nama langit, menyerap semua nasib buruk, menjadi wadah penampung segala petaka, dan harus menanggung bencana 3 kekurangan dan 5 kemalangan. Jika tidak, raga ini akan hancur dan jiwa ini akan sirna. Sedangkan kalian, yang merasa diri kalian sebagai penguasa hebat Dacia, dan raja-raja bawahan kekaisaran, kini malah menjadi begitu angkuh, dan memandang rendah semua orang. Jika bukan karena aku kasihan pada kalian dulu, lalu memberikan berkah pada kalian, mungkin hari ini, kalian semua sudah mendekam di alam kubur. Ji Seng Xiao, silsilah peramal pisau, hanya tinggal nama. Menghina ratusan klan, pantas mati 10.000 kali. Waktumu tidak banyak lagi. Feng Yufei, kalau bukan karena kakekku, yang turun tangan menyelamatkanmu dulu, keluarga Feng kalian pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Mana mungkin ada yang namanya perjamuan orang suci sekarang. Benar-benar lelucon paling konyol di dunia. Hanya karena sedikit makanan pengganjal perut, bisa-bisanya merasa pantas melahirkan. Klan nomor 1 di seluruh Daxia. Sungguh sangat konyol. Klan Hong dari wilayah hitam. Dulu ayahmu dijebak orang, terkena racun mematikan yang tidak bisa disembuhkan siapapun. Kalau bukan karena kakekku yang turun tangan menyelamatkannya, memangnya kamu pikir, di wilayah hitam, masih ada tempat untuk klan Hongmu? Di sana. Wilayah hitam itu sejak awal diciptakan oleh klan Hongku. Dengan tangan kami sendiri, berani-beraninya kamu mendikteku. Dan kalian semua, yang mengaku sebagai klan bangsawan berkuasa, kalau bukan karena rasa kasihan kami dulu, yang telah memberi kalian berkah, memangnya berapa lama kalian bisa bertahan hidup? Jika Tuhan tidak memusnahkan kalian, biar aku yang melakukannya. Aku ingin lihat, apakah orang suci yang kalian agung-agungkan itu bisa melindungi kalian? Ji Seng Xiao, kau begitu angkuh dan menghina semua klan. Ini benar-benar cari mati. Hari ini, aku akan bertindak atas nama keadilan dan menebas bajingan sombong sepertimu. Ini jurus pamungkas andalan Tuan Muda Huang. Dia pasti mati.
Kak Miao, kakak tidak apa-apa. Guru mengguncang 9 langit. Bagaimana bisa kamu juga menguasainya? Menggunakan jurusku sendiri untuk melawanku. Kau benar-benar bermimpi di siang bolong. Omong kosong. Ini jelas-jelas jurus pamungkas kuil Dewa Jenderal. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Bocah, jangan bilang kau ingin berkata. Bahkan kuil Dewa Jenderal sekalipun Juga pernah menerima sedikit bimbingan dari kakekmu. Omong kosong. kuil Dewa Jenderal adalah legenda Daxia. Hanya dengan jurus licikmu yang merugikan orang lain demi keuntunganmu sendiri. Mana pantas dibandingkan dengan mereka? Ji Seng Xiao, bukankah kau hanya ingin memaksaku untuk menikah denganmu? Biar ku beritahu ya, jangan harap persetan dengan hukuman langit sialan itu. Biarkan saja ia datang. Surat nikah ini memiliki asal-usul yang mendalam. Merobeknya sama saja dengan menghancurkan seluruh keluarga Feng. Ji Seng Xiao, permohonanmu itu sungguh sangat murahan. Hari ini aku ingin melihat apa yang disebut hukuman langit ini bisa berbuat apa padaku. Hentikan. Manusia tanpa kesetiaan tidak akan bisa bertahan di dunia. Manusia yang ingkar janji tidak akan mendapat nama baik. Jika kau terus berjalan di jalan yang salah, kau pasti akan hancur dan dipermalukan. Feng Yusi, kau hanyalah anak buangan dari keluarga Feng kami, yang sudah lama diusir dari keluarga. Kenapa? Apa kau juga mendengar kalau keluarga Feng kami akan segera dinobatkan sebagai raja? Sama seperti Ji Seng Xiao ini, ingin datang untuk ikut mencari keuntungan. Yu Fei, di saat kedatangan Putra Suci, membatalkan pertunangan, rasanya kurang pantas, bukan? Apakah aku membatalkan pertunangan atau tidak? Apa urusannya denganmu? Lagi pula, keluarga Feng kami akan segera dinobatkan sebagai raja. Bagaimana mungkin dia pantas untukku? Bahkan Putra Suci sekalipun pasti bisa memahami apa yang kulakukan. Sungguh sangat konyol. Hanya dengan orang sepertimu, berani-beraninya menebak isi pikiran Putra Suci. Feng Yusi, meskipun kau adalah anak buangan keluarga Feng, tapi bagaimanapun juga, di dalam tubuhmu mengalir darah keluarga Feng. Apakah kau benar-benar ingin demi orang yang hampir mati ini mengkhianati keluarga Feng dan menjadi musuhku? Feng Yusi, keluarga Feng akan segera menduduki puncak kekaisaran. Jika kau begitu melindunginya, sepertinya itu bukanlah pilihan yang bijak, kan? Tuan Ji telah meminjamkan lebih dari 100 pisau, menggunakan peruntungannya sendiri demi membantu ratusan keluarga. Sekarang, menagih kembali utang pisau tersebut adalah hal yang sudah sewajarnya. Kalian selalu bicara soal moral dan kebajikan, tapi malah ingkar janji di saat-saat terakhir. Lalu masih berani bicara padaku tentang keputusan yang bijak. Aku hanya tahu bahwa nyawa Feng Yusiku ini itu milik keluarga Ji. Yu Fei, itu adalah utang pisau ramal. Sekalinya kau melanggar janji, kau akan terperosok ke dalam kesengsaraan abadi. Jangan sok menakut-nakutiku. Kau pikir bisa membuatku takut? Hah, pernikahan ini pasti akan kubatalkan. Jika tetap keras kepala dan menolak untuk sadar, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dewa. Di seluruh wilayah Daxia, kekuasaan dan kekayaan adalah segalanya. Ji Seng Xiao, kau hanya tidak rela melepaskan perjanjian pertunangan ini. Kau mengincar keluarga Feng, yang sebentar lagi akan meraih kekuasaan tertinggi. Kau salah. Perjamuan kali ini bukan hanya untuk menyambut kedatangan Sang Putra Suci, tapi ini juga yang kusiapkan untukmu dan Seng Xiao, sebagai acara pertunangan kalian. Feng Yusi, kau hanyalah putri buangan keluarga. Memangnya kau pantas mengatur pernikahan Yu Fei? Kenapa tidak pantas? Di seluruh Daxia ini, yang memiliki kualifikasi itu, hanyalah sosok legendaris, yang sangat misterius. Kepala keluarga Li, maksudmu? Kau adalah orangnya. Tepat sekali. Keluarga Li adalah keluarga elit tersembunyi, yang didukung langsung oleh penguasa negara. Setiap bepergian, mereka selalu dikawal oleh para petarung hebat. Sedangkan kau hanya punya seorang pecundang tak berguna. Bisa diandalkan. Apalagi, jangan mempermalukan diri lagi di sini. Memalukan. Apa jangan-jangan kau sudah lupa apa marga ibumu? Kalian tidak lebih dari semut yang diusir dari keluarga Feng. Jangan pikir karena bermarga Li, kau bisa mengelabui kami semua. Bahkan dengan kekuatan keluarga Feng, saat ini kita bahkan tidak layak menemui keluarga Li. Lalu kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya menyamar sebagai kepala keluarga Li. Berkat kecerdasannya, kearifannya, dan kemampuannya membedakan yang benar dan salah,
Kebohongan murahan seperti ini, ternyata masih ada saja orang bodoh yang percaya. Namun sayang sekali, akan kukatakan yang sebenarnya padamu. Saya cukup beruntung, mendampingi kepala keluarga menghadiri perjamuan kelas atas. Dan beruntung bisa melihat langsung kepala keluarga Li. Dan kepala keluarga Li itu, sepertinya bukanlah dirimu, Feng Yuxi. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah kepala keluarga Li itu seorang pria atau wanita? Dia. Tentu saja seorang pria, wanita paling luar biasa di seluruh Daxia. Hanyalah Yu Fei seorang. Bagaimana bisa aku tidak tahu, sejak kapan kepala keluarga Li berubah menjadi seorang pria? Feng Yuxi, memangnya kau ini siapa? Berani sekali kau meragukan Tuan Muda Miao. Pernikahan ini pasti akan kubatalkan. Hutang pedang belum terlunasi. Perjanjian tidak boleh dilanggar. Memangnya kenapa tidak boleh? Takdirku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh langit. Yu Fei. Sobek. Mana kutukan langitnya? Tanganmu. Tanganku. Kenapa bisa begini? Sudah kukatakan, jika keluarga Feng melanggar janji, kutukan langit akan langsung berlaku. Alasan kenapa kamu baik-baik saja selama ini, adalah karena adanya perlindungan dari surat pertunangan. Sekarang surat pertunangan itu sudah hancur disobek, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Omong kosong, Yu Fei. Jangan khawatir, ini pasti ulah bocah itu, yang menggunakan ilmu hitam kepadamu. Aku akan segera mengerahkan tenaga dalam untuk melenyapkannya, dan tanganmu pasti akan sembuh kembali. Yu Fei. Jangan keras kepala lagi. Jika kamu bersama Seng Xiao dan menerima berkah dari peramal pisau, itu bisa melindungi kejayaan keluarga Feng selama 100 tahun. Jika kamu menyesal sekarang, semuanya masih belum terlambat. Feng Yufei hanyalah sedang menanggung akibat dari ulahnya sendiri. Surat pertunangan telah hancur, dan kesialan telah kembali padanya. Kejayaan keluarga Feng kini sudah tidak tersisa banyak lagi. Kutukan langit macam apa ini? Sama sekali tidak berarti apa-apa. Semua orang juga bisa melihat sendiri, bahwa yang disebut kutukan langit hanyalah trik dari bocah ini, dan yang disebut utang peramal pisau itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Karena Nona Feng baik-baik saja. Dengan trik murahan kalian ini, mengapa kita harus cemas tanpa alasan? Jitun He telah membohongi kita selama belasan tahun. Membuat kita semua hidup dalam ketakutan. Keluarga Ji itu benar-benar parasit. Kan sudah kubilang, si tua bangka itu sudah pikun. Pertunangan ini tak ada bedanya dengan kontrak budak. Waktu itu, lebih baik mati daripada menyetujuinya. Baik. Kalian, ratusan keluarga ini, apa benar-benar tidak mau mengakuinya? Tepat sekali, keluarga Zhaoku tidak akan mengakui kontrak pisau ramalan ini. Kami, keluarga Hong, juga tidak mengakuinya. Aku, Duan Zhao, juga akan maju dan mundur bersama keluarga Feng. Sama sekali tidak akan mengakui utang pisau ramalan ini. Kami juga tidak mengakuinya. Bagus sekali. Yu Si. Sepertinya keputusan saya turun gunung kali ini, bukan hanya untuk menagih utang pisau, tapi juga demi kakek saya, membersihkan nama baiknya dari segala tuduhan. Aku, Ji Seng Xiao, hari ini, akan menarik kembali keberuntungan ratusan keluarga kalian. Apa yang terjadi? Benda apa ini? Jangan sok misterius di sini. Mayat hidup yang merangkak keluar dari kuburan. Pantas saja hanya bisa trik ilusi murahan seperti ini. Memangnya mau menakuti siapa? Kalau begitu, akan kubuat kalian menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang kalian sebut trik ilusi itu. Semuanya, hentikan. Kakek Feng. Tuan muda. Seng Xiao. Ini benar-benar kakek. Semasa hidupnya, Feng Cunyi selalu berbuat baik dan menumpuk kebajikan. Setelah menerima berkah dari pisau ramalan, menjadi dewa bumi. Tapi sayangnya, keluarga Feng ingkar janji, membuat arwahnya tidak akan pernah tenang. Feng Yufei, Liu Lan, berani sekali kalian, berutang tetapi tidak mau membayar. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Kalian sama sekali tidak menganggapku ada. Pak Tua, kau ini sudah pikun. Surat pertunangan ini sama saja dengan kontrak budak. Seluruh bangsawan di negeri Daxia bisa membuktikannya. Omong kosong. Jika utang pisau tak dilunasi, hukuman langit akan turun. Saat itu terjadi, kejayaan keluarga Feng kita akan hancur lebur, dan segalanya akan lenyap tak bersisa. Liu Lan, oh,
Liu Lan, Apakah matamu sudah buta? dan hatimu juga ikut buta. Tidak mungkin. Surat pertunangan sudah dihancurkan. Hukuman langit ini ternyata biasa saja. Sama sekali tidak bisa mengancam keluarga Feng kita. Tuan Besar Feng, Anda sudah wafat 5 tahun yang lalu. Seharusnya Anda tidak muncul di tempat ini. Ini semua karena Yu Fei baru saja merobek surat pertunangan itu, sehingga arwah Anda bisa menampakkan diri untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Apakah ini hukuman langit? Ini adalah mukjizat. Kakek, coba kakek lihat. Surat pertunangan ini sebenarnya hanyalah belenggu. Hanya dengan menghancurkannya, kita baru bisa membawa keluarga Feng menuju masa kejayaan. Kemunculan Anda saat ini hanyalah untuk menyaksikan bagaimana keluarga Feng kami menjadi keluarga terpandang nomor 1 di Daxia. Menuju masa kejayaan. Jangan mimpi di siang bolong. Keluarga terpandang nomor 1. Sungguh menggelikan. Wahai penyelamatku, aku telah mengecewakanmu. Hari ini, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membantu Tuan Muda menagih utang pisau. Liu Lan, Feng Yufei, berlututlah kalian. Sekarang juga, di hadapan Tuan Muda, bersujudlah dan akui kesalahan kalian. Lalu, menikahlah dengan Tuan Muda. Hanya dengan cara inilah, keluarga Feng kita bisa selamat. Menyuruhku berlutut pada seorang junior dan meminta maaf padanya. Sungguh tidak pantas. Cepat berlutut. Kakek menyuruhku menikah dengan sesosok mayat hidup. Apa kakek masih menganggapku sebagai cucu kakek? Sungguh kemalangan bagi keluarga ini. Aku katakan sekali lagi, cepat berlutut. Pak Tua, sudahlah, jangan marah-marah lagi. Bicaralah baik-baik, Lanjang. Liu Lan, coba kau lihat dirimu sendiri. Seperti apa kelakuanmu sekarang? Ini adalah tanda-tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Hanya demi keserakahan pribadi, kalian tega membuang kehormatan keluarga Feng. Begitu saja tanpa peduli. Kakek, aku masih menghormatimu, makanya aku memanggilmu kakek. Kau sudah mengabdi seumur hidup demi keluarga Feng. Sudah saatnya kau beristirahat. Kalau sudah mati, jangan ikut campur lagi dalam urusan keluarga Feng. Terlebih lagi sekarang, akulah kepala keluarga Feng yang baru. Dasar kau binatang, apa kau tidak takut aku akan menghabisimu demi menegakkan keadilan? Silakan saja kalau berani. Memangnya kau tega melakukannya? Kau pasti tidak berani, kan? Persetan dengan pertunangan itu, persetan dengan kutukan langit sialan itu. Biarkan saja semuanya datang. Aku, Feng Yufei, tidak takut padamu. Sudahlah, ini semua salah keluarga Feng sendiri. Kami tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika memang begitu jalannya, biar aku saja yang menanggung semua dosa ini. Tuan Muda, selama 10 tahun ini, aku telah membohongi Anda, membohongi keluarga Ji, bahkan membohongi Yang Maha Kuasa. Aku sungguh telah mengkhianati kebaikan Anda. Kalau saja aku tahu akan jadi seperti ini, dulu. Seharusnya ku biarkan saja keluarga Feng mati kelaparan di tengah badai salju itu. Aku tahu, Anda tahu. Kalau Feng Yufei sengaja merebut dan menandatangani kontrak itu terlebih dahulu, lalu berpura-pura menjadi putri kandung keluarga Feng. Semua ini, aku sudah tahu semuanya. Si Feng Yufei ini, dia bukan putri sah keluarga Feng. Keluarga Feng benar-benar licik dengan trik penukaran ini. Permainan mereka sungguh luar biasa. Berani-beraninya mereka ingin menipu semua orang, hanya demi menjadi keluarga nomor 1 di Daxia. Memang benar, aku adalah putri kedua keluarga Feng. Tahun itu, saat Feng Yuxi tidak sadarkan diri, akulah yang bergegas menandatangani kontrak utang pedang itu. Semua yang kulakukan ini adalah demi kebaikan keluarga Feng. Sekarang, antara keluarga Feng dan keluarga Ji sudah bagaikan langit dan bumi. Pertunangan di masa lalu itu hanyalah sebuah lelucon belaka. Di mana kalian menaruh harga diri dan kehormatan keluarga Feng? Aku, Feng Yufei, dalam bertindak, selalu suka memperjuangkannya sendiri. Apa salahnya dengan itu, Yufei? Karena kontrak utang pedang sudah ditandatangani, maka janji itu harus ditepati. Jika tidak, semua usaha keras keluarga Feng selama bertahun-tahun ini akan sia-sia begitu saja. Jangan sok suci di sini. Jangan pikir hanya karena kamu putri sah keluarga Feng, posisi pemimpin keluarga Feng akan otomatis menjadi milikmu. Pria tidak berguna ini, aku tidak akan pernah sudi menikah dengannya. Kalau mau menikah, nikah saja sendiri. Kontrak utang pedang, hanya mengakui tanda tangan, bukan siapa orangnya. Aku sengaja diam dan tidak membongkarnya selama ini, karena ingin memberi keluarga Feng kalian sebuah kesempatan. Jika kalian bersedia menepati janji kalian, kalian masih bisa menebus kesalahan kalian. Namun sekarang, sepertinya itu tidak diperlukan lagi. Kebangkitan keluarga Feng
berlalu sangat cepat bagaikan sekejap mata. Dimulai dari utang pedang, dan berakhir karena hilangnya kepercayaan. Langit ingin membinasakan keluarga Feng. Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Kakek. Kenapa kakek tidak bisa mempercayaiku? Hanya aku yang bisa memimpin keluarga Feng menuju puncak kejayaan. Feng Yufei? Oh Feng Yufei. Ada dewa yang mengawasi di atas kepala kita. Kebohongan hanya akan melenyapkan seluruh berkah dalam hidup. Jika memang begini takdir keluarga Feng, apalagi yang harus kukhawatirkan? Tuan muda, aku telah mengecewakan Anda. Tapi aku memohon agar Anda melupakan masa lalu, dan menerima Yusi saat hukuman langit tiba nanti. Perjanjian pisau ramalan akan memenuhi takdir langit. Jika bertobat dengan tulus, barulah kita bisa hidup damai. Sedangkan yang lainnya, siapa yang terus berbuat jahat, pasti akan hancur sendiri. Kenapa bisa begini? Siapa yang terus berbuat jahat, Pasti akan hancur sendiri. Kepala keluarga Feng ini, bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Yusi, kakek. semasa hidup, kakek terlalu banyak berutang padamu, bahkan sampai mati pun tidak bisa menebusnya. Masa depan keluarga Feng nanti, kini sepenuhnya berada di tanganmu. Tuan muda, maafkan ketidakmampuanku. Keluarga Feng telah mengingkari janji mereka. Aku tidak layak lagi mencapai kedudukan Dewa Bumi. Biarlah aku hancur menjadi abu di sini, dan menanggung semuanya. Inilah bencana akibat menentang kehendak langit. Kakek. Dia lenyap begitu saja. Seng Xiao. Kakekku dia. Sebagai penerima pisau ramalan, Feng Chunyi harus menghadapi kedahsyatan hukuman langit. Hanya ada satu akhir bagi dirinya. Jiwanya akan hancur lebur. Hutang pisau ramalan apa? Hukuman langit apa? Itu semua benar-benar omong kosong. Kalian semua jangan lupa, hari ini adalah perjamuan agung. Untuk menyambut putra suci, keluarga Li dari ibu kota akan datang. Dan ketua kuil Jiangshen juga akan hadir. Kalian pasti tidak ingin membuat kedua tuan besar menilai. Kita bahkan tidak becus mengusir sampah seperti dia, kan? Aku peringatkan kalian, hukuman langit akan segera tiba. Siapapun yang berutang pisau ramalan dan tidak melunasi, siapapun yang berniat jahat, dan siapapun yang ikut campur, akan ditimpa kemalangan tanpa henti, hingga ajal menjemput. Jika ucapanmu itu benar, biarkan saja itu datang. Aku ingin lihat, apa yang disebut hukuman langit ini, bisa berbuat apa terhadapku. Sudah cukup kekacauan ini. Kamu berani memukulku, mau sampai kapan kamu terus membuat kekacauan? Apa kamu mau seluruh keluarga Feng ikut hancur bersamamu? Hancur. Kak. Jangan mencemaskan hal yang tidak berguna. Kejayaan keluarga Feng saat ini, semua kuciptakan dengan tanganku sendiri. Dalam waktu dekat, keluarga Feng akan berdiri di atas semua orang. Dan kau. Dan juga kau. Akan kuinjak-injak di bawah kakiku. Untuk selamanya. Tak akan pernah bisa bangkit kembali. Badai bisa datang tanpa peringatan. Dan hati manusia menyimpan niat jahat. Hari ini ditakdirkan tidak akan tenang. Di mana pasukan Kilin? Waktunya hampir tiba. Ikut aku menyambut sang putra suci. Siap. Aku sudah menasihatimu baik-baik. Tak kusangka malah menjadi bagaikan berbicara pada tembok. Ratusan klan di Dacia, semuanya begitu keras kepala dan bebal. Jika kau bersikeras menuntutnya, hari ini aku, Zhao Tian, bersama keluarga Feng, akan maju bersama dan berbagi nasib. Kami tidak akan mengakui utang pisau ini. Keluarga Hong kami juga tidak akan mengakui utang pisau ini. Raja muda Duan Zhao dari Dacia sama sekali tidak mengakui utang pisau ini. Kami juga tidak mengakuinya. Ji Seng Xiao, kau lihat sendiri, kan? Inilah sikap kaum bangsawan Dacia terhadapmu. Satu-satunya jalan bagimu untuk selamat sekarang adalah bersujud, mengakui bersalah, dan meminta maaf. Jika kau tetap keras kepala, maka di Dacia tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk berlindung, bahkan bagi pembawa pisau lembah hantu. Baiklah. Jika bukan karena rasa iba di hatiku, jika bukan karena aku adalah seorang pembawa pisau, jika bukan karena senjata di tanganku ini hanya untuk dipinjamkan, bukan untuk membunuh, saat ini juga, kalian semua sudah menjadi jasad yang tak bernyawa, jasad yang dingin. Karena kalian sendiri yang mencari mati, maka akan kukabulkan keinginan kalian.
12 batang langit, mengingkari janji dan sumpah, menantang langit. Aku menjalankan tanggung jawab sebagai penjual pisau ramal, menebas dan mencabut berkah. Bumi dan langit tidak akan menerima kalian. Si mayat hidup ini mulai lagi berlagak mistis. Apa ini? Ternyata biasa saja tuh. Nenek. Nenek tua ini sudah mati. Apa? Kita diserang peretas. 4 keluarga besar memberontak. Duan Changsheng merampas paksa. 3 kota milikku, kerajaan bisnis yang kubangun setengah hidupku. Lenyap begitu saja. Mungkinkah? Ini adalah murka langit. Ji Seng Xiao. Yang kau sebut hukuman langit itu, hanya mengutuk nenekku sampai mati, dan menghancurkan finansial keluarga Bai. Aku hanya perlu menggilas beberapa semut saja, tidak perlu sampai menyusahkan langit untuk bertindak. Tidak peduli bagaimana keluarga Bai bisa bangkit dan berjaya. Aku, Ji Seng Xiao, akan merebutnya kembali tanpa sisa. Nenekku sudah meninggal, kusarankan padamu untuk tidak melunjak. Konyol sekali. Dulu kakekku melimpahkan berkah untuk kalian, membantu kalian menjadi keluarga terpandang. Kalianlah yang melunjak dan tidak tahu diri. Kalian tidak bisa menyalahkan siapapun. Mengenai Liu Lan, itu kamu. Kau yang telah memutuskan pertunangan itu, hingga membuat kesialan ini menimpa kita. Bukankah itu semua karena dirimu, Feng Yufei? Omong kosong, arwah kakek bahkan sampai hancur lebur, dan nenek juga mati karena dirimu. Apa kau masih belum sadar juga? Paham? Tentu saja aku sangat paham. Jalan menuju kesuksesan pasti akan selalu dipenuhi duri. Demi masa depan keluarga Feng, apa peduliku kalau ada beberapa orang yang harus mati? Mati demi keluarga Feng adalah suatu kehormatan bagi mereka. Kau benar-benar keras kepala. Kak Miao, aku tahu kakak belum mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Bunuh dia, balaskan dendam nenek. Raja Jenderal Huang akan turun tangan. Huang Miao, kau tidak punya sangkut paut dengan perjanjian Sidao ini. Demi menghargai ayahmu, aku bisa melepaskanmu untuk kali ini. Namun, jika kau nekat ikut campur, kau pasti akan hancur lebur menjadi abu. Jangan coba-coba menakut-nakutiku. Kaulah yang seharusnya mati. Baiklah, kalau begitu, silakan, bereskan sendiri urusan keluargamu. Huang. Hai. Ming. Anak durhaka. Ayah. Kenapa ayah melakukan ini? Kau anak durhaka. Baru saja kami terlambat sebentar. Kau sudah membuat kekacauan sebesar ini. Jika bukan karena pemberi pinjaman pisau dari Guigo, maka tidak akan pernah ada istana Dewa Jenderal Dacia. Bukan begitu? Pengawal. Seret dia. Hukum dia di tebing C-nya. Awasi dia dengan ketat. Siap. Aku. Ayah. Saya, Huang Haiming dari Kuil Jiangshan, menghadap Tuan. Bawahan ini telah gagal mendidik putra saya. Saya siap menerima hukuman. Ini tidak sepenuhnya salahmu. Setelah kembali, awasi dia dengan ketat. Bangunlah. Terima kasih, Tuan. Tua Huang dari Kuil Jiangshan ini ternyata benar-benar mengenal Ji Seng Xiao. Gawat kalau begini. Jika kuil Jiangshan sampai ikut campur, sebelum sang putra suci tiba, kita pasti akan hancur duluan. Kekayaan 100 keluarga Jiangbei, apakah harus kita serahkan begitu saja? Ketua, kuil Jiangshan adalah legenda Daxia, memiliki kekuasaan yang tak tertandingi. Kenapa Anda berlutut padanya? Para peramal pisau sudah tidak ada lagi. Mohon Anda menilai masalah ini dengan bijak. Jangan sampai tertipu oleh bajingan ini. Diam. Meskipun aku, Huang Haiming, tidak pernah menerima pisau ramal, tetapi aku juga pernah menerima bimbingan dari Tuan Besar Ji. Berkat bimbingan itu, posisiku terus melesat naik, dan berhasil mendirikan kuil Jiangshan. Bagaimana mungkin orang dengan jasa sehebat itu disebut orang licik? Lalu, apa arti 100 keluarga? Jika peramal pisau sehebat itu, lalu kenapa dia sampai dikubur hidup-hidup, hingga menjadi seperti sekarang? Bukan manusia,
bukan pula hantu. Silsilah peramal pisau hanya bisa menyelamatkan orang lain, tapi tidak diri sendiri. Mereka meminjamkan pisau demi mendatangkan berkah, melawan takdir langit demi mengubah nasib kalian. Kalau tidak, mana mungkin semua keluarga di kota ini bisa hidup tenang tanpa hambatan dan bangkit dari keterpurukan. Kalau memang begitu, kenapa dia tidak sekalian menjadi orang baik sampai akhir? Mengapa harus memaksa menikah dan merampas segalanya? Pertunangan ini, apa bedanya dengan surat perjanjian jual diri? Memaksa menikah dan merampas. Jangan lupa, pertunangan ini kamu sendiri yang setujui dengan sukarela lewat tetesan darahmu sendiri. Ini seharusnya menjadi berkah yang luar biasa bagi keluarga Fengmu. Sayang sekali, kamu tidak punya cukup keberuntungan untuk menikmatinya. Sungguh lelucon. Saat ini, keluarga Fengku sudah tidak tertandingi di dunia. Bahkan jika aku mengingkari janji pertunangan ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Demi melawan hukuman langit, apa kamu tega menyeret seluruh keluarga di Jiangzheng untuk ikut mati bersamamu? Feng Yusi, berhentilah menghasut orang-orang di sini. Nenek meninggal karena sakit, dan kakek menghancurkan jiwanya sendiri. Apa hubungannya semua ini dengan hukuman langit? Justru Anda, Ketua Huang, keluarga Feng sebentar lagi akan dinobatkan sebagai raja. Apa Anda yakin ingin bermusuhan denganku? Ini Dekret Kaisar. Penobatan dari penguasa negara. Dekret Kaisar khusus untuk Raja Muda. Bagaimana bisa ini ada padamu? kedatanganku kali ini memang untuk penobatan raja. Dengan ini, menyerahkan dekret kaisar kepada Feng Yusi. Bagaimana mungkin? Akulah kepala keluarga Feng yang sebenarnya. Dia hanyalah anak buangan keluarga Feng. Atas dasar apa dia bisa memiliki lencana kaisar? Karena aku bukan sekadar kepala keluarga Li, melainkan sekarang juga Raja Muda yang baru dinobatkan. Hanya dengan dirimu. Dulu, aku dan ibuku, setelah diusir dari keluarga Feng, mendapat dukungan dari penguasa negara. Kami mengganti nama dan identitas kami. Karena itulah, baru bisa terbentuk keluarga Li dari Sangjing yang sekarang. Kalian semua sudah bekerja sama untuk menipu. Lencana kaisar ini pasti palsu. Menipu. Kurasa aku tidak perlu bersusah payah menipumu. Sudah pernah kukatakan, bagaimana ratusan keluarga itu bisa bangkit. Akan kuambil kembali semuanya tanpa sisa. Segala hal yang kalian miliki juga akan lenyap dalam sekejap mata. Aku hanya takut kalian tidak akan mampu melakukannya. Aku tidak tahu di mana kalian mendapatkan lencana palsu seperti itu. Namun, ratusan keluarga Jiangzheng kami memiliki kejayaan puluhan tahun di sini. Aku tidak percaya hanya dengan omong kosongmu. Semuanya bisa langsung lenyap begitu saja. Benar sekali. Hukuman langit yang kamu katakan itu Tidak lain hanyalah Huang tua dari kuil jenderal dan keluarga Li dari ibu kota, kan? kalian ini. Semua sudah dihasut oleh Selir Yu. Sungguh keras kepala dan tidak tahu diri. Disinilah tempat sang putra suci akan turun dan menampakkan diri. Tempat ini tidak menerima orang yang bersikap kurang ajar sepertimu. Tepat sekali. Kami hanya melakukan. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu kedatangan sang putra suci. Kami pasti akan memberimu pelajaran. Tidak apa-apa. Keberuntungan ratusan klan telah habis. Kesialan telah kembali. Murka langit telah lama diturunkan. Memangnya kami kehilangan lengan atau kehilangan kaki? Benar juga, tidak terjadi apa-apa sama sekali. Menurutku, itu cuma gertakan kosong belaka. Begitukah? Rambutku. Kenapa rambutku tiba-tiba memutih? Ritual pisau ramalan pembawa berkah, membuat keberuntungan klan berjaya, memperpanjang usia lansia, dan membuat yang muda awet muda selamanya. Namun, jika mengingkari janji, kesialan akan menimpa diri, dan mempercepat berkurangnya sisa umur. Ini baru saja dimulai. Apa? Yang Mulia Raja telah mencabut hak klan Feng untuk dianugerahi gelar raja. Bahkan dekret kekaisaran pun ditarik kembali. Bagaimana bisa begini? Kenapa dekret kekaisaran sampai ditarik kembali? Itu karena kamu bukan putri sah klan Feng. Apa maksudmu? Kamu berpura-pura menjadi putri sah, mendahului menandatangani kontrak pisau ramalan, demi mengelabui semua orang. Sayang sekali, langit tidak buta. Chun, Gu, Yu, dan Si. Segala hal tentang klan Feng memang dari awal tidak seharusnya menjadi milikmu. Dekret kekaisaran ini
Memang asli, meskipun aku tidak menandatangani dekret pisau ramalan. Namun, dialah pewaris yang sah. Putri sulung dari keturunan utama keluarga Feng. Hancur sudah. Semuanya hancur lebur. Usaha keras 10 tahun keluarga Feng kini lenyap sia-sia. Tuan Muda Ji, tolong berikan saya satu kesempatan untuk hidup. Saya akan menyerahkan 50% dari, tidak, seluruh kerajaan bisnis saya. Akan saya serahkan secara sukarela dengan kedua tangan saya. Benar, benar, benar. Kami memohon pada Anda, Tuan. Kami tidak akan pernah berani mengingkari janji lagi. Dasar sekumpulan sampah. Jalan untuk hidup. Sejak aku melangkahkan kaki masuk ke sini, pernahkah kalian sekali saja memberiku kesempatan untuk bertahan hidup? Baru memohon ampun sekarang, sudah terlambat. Hukuman dewa telah turun. Sekali proses ini dimulai, kekuatannya akan terus meningkat. Dan tidak akan berhenti sampai maut menjemput. Huang Haiming, kenapa kau menghalangiku? Ji Seng Xiao telah menghina keagungan suci di depan umum. Alih-alih memberinya hukuman, kau malah membantunya berbuat semena-mena. Apa sebenarnya maksudmu? Duan Zhao, sang putra suci ada di hadapan kita. Jangan bersikap lancang. Kau masih berani menghina sang putra suci. Hari ini, aku akan sekalian membunuhmu, Huang Haiming, lalu mengambil alih kuil Dewa Jenderal. Kalau begitu, langkahi dulu mayatku. Raja Duan, cepat bertindaklah. Hari ini kita harus menang, atau mati mencoba. Bunuh Ji Seng Xiao. Maka setelah ini, ratusan klan di Jiangbei, aku hanya tunduk pada perintahmu. Huang Haiming, hari ini Ji Seng Xiao tidak akan bisa kau lindungi, sekalipun harus mati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendekati Tuan selangkah pun. Suara lonceng telah terdengar. Lonceng ziarah berdentang sendiri. Sang putra suci akan segera turun. Kita terselamatkan. Saat yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Ji Seng Xiao, ajalmu sudah dekat. Saat sang putra suci tiba, dia pasti akan menuntut keadilan untuk kami. Dan kau juga pasti akan menghadapi kemurkaan ratusan klan. Hukuman langit apa? Dewa yang mengawasi dari atas apa? Ji Seng Xiao, karena kau tidak punya belas kasih, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Begitu sang putra suci turun, kami pasti akan mengadukan semua kejahatanmu. Lalu kenapa? Ji Seng Xiao, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah benda ziarah untuk menemui sang putra suci. Kau hanya seorang pendeta tahu rendahan. Beraninya kau mengabaikan keagungan suci. Keagungan suci. Lalu kenapa? Sekali sang putra suci murka, darah akan mengalir hingga ribuan mil. Benda suci seperti ini, bagaimana mungkin kau menistakannya? Benda suci, ini adalah pusaka suci kerajaan Daxia. Orang yang bukan berada di atas semua orang. Bukan pula penguasa negeri, tidak boleh menyentuhnya. Kau hanya seorang penjual pisau ramalan. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan sang putra suci? Menyamakannya, menodai pusaka suci, sama saja dengan memusuhi Daxia dan puluhan juta rakyatnya. Sanggupkah kau menanggung akibatnya? Jadi ini yang disebut kalangan atas Jiangbai, keluarga bangsawan yang berkuasa. Hanya sekumpulan katak dalam tempurung. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa aku bukanlah penguasa di atas segalanya, bukanlah sosok dengan kebajikan 9 langit, dan bukanlah sang putra suci? Lancang. Berani-beraninya kau mengaku sebagai putra suci. Pusaka suci Guigu, yang telah lenyap selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya, aku menemukanmu. Dia mencoba membuka paksa pusaka suci itu. Cepat hentikan dia. Jika dia dibiarkan mengganggu ketenangan putra suci, kita semua akan mati. Kulihat siapa yang berani. Cari mati. Kau ternyata juga telah mencapai ranah Grandmaster Agung. Huang Haiming, kau sudah tua. Di dunia ini, selama putra suci tidak muncul, Aku adalah yang tak terkalahkan. Di mana keluarga Cui? Jadi ini keluarga Cui, bagaimana bisa sampai sepuruk ini? Kakak seperguruan, sudah lama tidak bertemu. Aku telah menunggumu selama 10 tahun penuh. Han Feng, itu kau, bakatku, tidak lebih buruk darimu. Bahkan jurus rahasia Guiguku, jauh lebih hebat daripada milikmu.
Tapi atas dasar apa? Atas dasar apa Ji Tunhe, si tua bangka itu, mewariskan 12 jurus Guigu kepadamu? Atas dasar apa? Akulah pewaris yang sah dari Guigu. Bagaimanapun juga, kau hanyalah seorang tukang ramal busuk. Kau hanya menguasai sedikit. seni mistis saja. Apa kau benar-benar berpikir di dunia ini? Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bunuh dia. Hari ini, Aku akan melenyapkan parasit ini demi semua sekte. Kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Minggir. aku hanya perlu merebut berkat dari 12 keluarga si Dao ini. Maka aku bisa meniru dengan sempurna 12 jurus Guigu. Sekarang, aku sudah mengumpulkan energi keberuntungan dari 10 keluarga. Tinggal tersisa keluarga Feng dan Zhu, putri sah mereka. Ji Seng Xiao. Kali ini, aku pasti akan membuatmu hancur menjadi abu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Minggir. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Hanya putra suci yang bisa mengendalikan api suci Guigu. Bagaimana bisa dia? Mungkinkah sang putra suci? Adalah dia, Ji Seng Xiao. Benar-benar mustahil. Putra suci itu begitu agung. Bagaimana mungkin dia adalah monster yang dikubur hidup-hidup ini? Ji Seng Xiao, trik apalagi yang sedang kau mainkan? Hanya identitas sebagai putra suci yang layak membuat kuil Jiangshan tunduk dan menaruh hormat setinggi-tingginya kepadanya. Hamba menyambut kembalinya yang mulia putra suci. Kemampuan hamba masih sangat kurang, sampai hampir membuat Anda jatuh ke jurang kehancuran tanpa akhir. Tidak apa-apa. Di dunia ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa melukaiku sedikit pun. Justru kalian, yang terus saja melakukan kesalahan yang sama. Sungguh bodoh sekali. Utang ini, sudah saatnya, kuperhitungkan dengan kalian secara tuntas. Yang mulia putra suci, Kami sungguh bodoh dan buta. Mohon berikan kami jalan untuk hidup. Asalkan yang mulia putra suci berbelas kasih. Kami semua rela mengabdi bagai budak. Dengan sepenuh hati. mengabdi bagai budak. Aku sudah sejak lama memberikan kalian kesempatan, tapi kalian sendiri yang tidak menghargainya. Sekarang, saat kehancuran sudah berada di depan mata, kalian baru ingat untuk memohon ampun. Bukan begitu, yang mulia putra suci. Tidak, tidak, tidak. Kami tidak akan pernah berani lagi. Mohon ampuni kami. Raja Muda Duan, bukankah kau ingin mengambil nyawaku? Sekarang, kau mau pergi kemana? Tidak. Hamba mohon, yang mulia putra suci. Ampunilah nyawa hamba yang hina ini. Dulu, saat perang berkecamuk di seluruh penjuru Daxia, kakekku, demi menghentikan pertikaian di dalam keluarga kerajaan, telah memilihmu untuk menjadi Raja Muda, demi mendampingi Duan Changsheng. Namun, kau malah berniat melakukan pemberontakan, secara diam-diam menghubungi negeri Ying. Kini saatnya untuk menebus semua dosa-dosamu selama bertahun-tahun ini. Aku juga dipaksa melakukan ini. Ini semua gara-gara Han Feng, dia yang memaksaku. Jika aku tidak melakukannya, Aku pasti sudah lama mati. Han Feng. dia adalah anak angkat leluhur Ji, sang peramal pisau, adik seperguruan putra suci. Bersama putra suci, mereka dikenal sebagai duo Guigu Zongheng. Ilmu pamungkas Guigu hanya bisa diwarisi oleh satu orang saja, sedangkan yang satunya pasti akan mati. Maksudmu? Seng Xiao dan Han Feng hanya salah satu dari mereka yang bisa bertahan hidup. Han Feng mampu menyerap keberuntungan orang lain, namun itu tetap bukan alasan bagimu untuk memberontak. Demi ambisi dan keserakahan pribadimu, kau telah melakukan banyak sekali kejahatan. Meskipun tindakanmu ada sebabnya, hukuman mati memang bisa dihindari, tapi kau tetap tidak akan lolos dari hukuman atas dosa-dosamu. Huang Haiming, siap. Bagaimana aturan kuil jenderal dalam menghukumnya? Lakukanlah tepat seperti itu. Dimengerti? Lalu bagaimana dengan mereka? Hukuman langit telah dijatuhkan. Biarkan saja mereka menghadapi nasib mereka sendiri. Putra Suci. Di dalam pusaka suci, tempat
Paling miskin dan menderita yang Anda lihat adalah kota Luosui di perbatasan selatan. Kota Luosui di perbatasan selatan. Benar sekali, pegunungan di perbatasan selatan itu sangat berbahaya dan dipenuhi oleh gerombolan bandit di mana-mana. Padahal, kota Luosui berada di wilayah perbatasan selatan, tempat yang paling miskin dan sengsara. Sebagai penerima bila takdir, keluarga Cui, bagaimana mungkin mereka menetap di tempat seperti ini? Ini semua pasti ulah Han Feng. Dia telah menyerap energi keberuntungan keluarga Cui, yang menyebabkan kemerosotan keluarga Cui, hingga hidup terlunta-lunta di wilayah perbatasan. Aku khawatir, termasuk keluarga Zhu, keluarga besar lainnya, juga tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Perseteruan Zongheng sudah saling berlawanan sejak zaman dahulu, dan tak akan pernah usai sebelum salah satu binasa. Han Feng pasti punya rencana licik lainnya. Seng Xiao, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke perbatasan selatan, mencari putri keturunan utama keluarga Cui, agar bisa menarik kembali bilah tebasan itu. Putra suci, saya bersedia pergi bersama Anda, meski harus menerjang badai dan lautan api. Saya tidak akan pernah ragu. Tidak perlu. Kamu tetaplah di sini, dan pastikan keselamatan Yusi, selama dia belum mengumpulkan energi keberuntungan dari 12 keluarga. Dia bukanlah ancaman yang perlu ditakuti. Baik. Putra suci, jangan mendekat. Ternyata ini murka langit. Aku tidak apa-apa. Seorang Sidao Ren memikul seluruh kesialan pada dirinya sendiri, sehingga malapetaka selalu membayangi hidupnya. Yang baru saja terjadi hanyalah guncangan dari bencana takdirku. Ini memang sudah menjadi takdir burukku. Sebelum menagih utang bilah takdir, aku sudah menyelesaikan segel tanah pemakaman. Ada seseorang yang sedang melanggar kontrak takdir surgawi. Aku harus pergi sendiri ke keluarga Zhu. Han Feng mungkin saja sedang merencanakan sesuatu. Acara pertunangan agung dengan Tuan Guigu. Kudengar peramal pembawa pisau bisa mendatangkan berkah. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup kami. Bahkan jika harus menunggu 3 hari 3 malam. Mana mungkin kami bisa melihat wajah beliau begitu saja? Bisa tolong ceritakan pada kami. Bagai naga sejati di atas awan. Meskipun usianya sudah senja. Dia akan segera menjadi menantu idaman bagi keluarga Zhu kami. Bisa mendapatkan dukungan penuh dari Tuan Guigu. Semoga pernikahan antara keluarga Zhu dan Tuan Guigu ini bisa meramal takdir, baik dan buruknya nasib. Jika tetua Zhu bersedia bicara baik tentang kami di hadapan beliau, beliau pasti akan mendatangkan berkah untuk kita. Mendoakan berkah dan umur panjang. Jika keluarga Zhu kalian benar-benar menikah dengannya, mati 1000 kali pun kalian tidak akan bisa menebus dosa itu.
Jangan pikir karena kamu berpakaian seperti pendeta Tao, kamu bisa bertindak seenaknya di Villa Linlang ini. Jangan sampai nanti hanya karena gengsi. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang tidak boleh kamu singgung. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kamu ini benar-benar cari mati, ya. Apa gunanya meladeni orang seperti dia? Kita juga tidak akan kekurangan makanan hanya karena ini. Anggap saja ini sebagai amal untuk mendatangkan berkah bagi Linglong. Kenapa tidak cepat ucapkan kata-kata yang menyenangkan? Aku tidak mencari masalah dengan keluarga Zhu kalian. Tapi surat perjanjian nikah keluarga Zhu itu. Kakakku akan segera menikah dengan orang tidak terkenal sepertimu. Mana pantas punya pertunangan dengan Linglong? Awas, nanti kamu masuk dengan berdiri, tapi keluar digotong. Apa kamu tidak tahu? Jangan-jangan kamu naksir kakakku. Baru pantas bersanding dengannya. Apakah itu benar-benar Tuan Guigu? Jika dia sampai tahu bahwa kalian telah salah menikah, maka yang akan mati mengenaskan adalah keluarga Zhu kalian sendiri. Tahu apa kamu, pendeta busuk? Dia pasti cuma mau membuat kekacauan di sini. Kami tidak mungkin salah, pasti ada orang yang takut pada kami. Ternyata kamu ingat betul waktunya. Sayang sekali, keluarga Zhu begitu buta dalam menilai orang, sampai salah mengira ayam kampung sebagai burung phoenix. Putri sulung keluarga Zhu, Zhu Linglong, menandatangani surat pertunangan ini. Hingga terjerumus ke dalam kesengsaraan yang tiada akhir. Kakekku memang pernah diselamatkan dulu, dan surat pertunangan ini memang benar-benar ada. Bisa membaca kehendak langit dan menyebarkan berkah. Hari ini adalah hari di mana putri dari keluarga Zhu kami menggelar pesta pertunangan dengan Tuan Guigu. Siapa di antara hadirin di sini yang tidak tahu? Jangan harap kamu bisa memakai cara kotor ini untuk mengelabui keluarga Zhu kami, merebut calon pengantin secara terang-terangan. Baru kali ini aku melihatnya seumur hidupku. Akulah yang sebenarnya bertunangan dengan Nona Zhu. Dari mana datangnya dua kata, merebut paksa, itu? Apa kamu pikir keluarga Zhu kami ini Akan percaya begitu saja pada apapun yang kamu katakan? Jangan bawa sial di tempat ini. Aku tidak akan mempermasalahkan omong kosongmu itu. Dia sengaja datang ke sini untuk membuat kekacauan. Dan bahkan berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Guigu. Benar, ayah. Bisa-bisa menyalahkan keluarga kita karena tidak becus mengurus acara ini. Demi mengangkat nama baik keluarga Zhu kita. Dan mengusir segala kejahatan di dunia ini. Ini adalah surat yang ditandatangani oleh kakak dulu. Membuat kehebohan sebesar ini. Jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Siapa yang tidak tahu kalau kita
Kalau keluarga kita berada di bawah perlindungan Tuan Guigu. Hanya ingin menipu di tempat ini. Dan berusaha membatalkan pernikahan ini. Benar-benar omong kosong. Kamu benar-benar keras kepala sekali. Ya, tahukah kamu bahwa membakar surat pertunangan ini? Kakakku akan segera bersanding dengan Tuan Guigu. Sama sekali tidak masuk akal. Apalagi sampai mendatangkan hukuman dari langit. Sihir apa yang sudah kamu lakukan pada kakekku? Ini hanyalah hukuman dari langit yang telah tiba. Apa yang telah dilakukan oleh keluarga Zhou kalian adalah dosa besar yang mengkhianati langit dan mengotori nama leluhur. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh keluarga Zhou. Semua keluarga yang hadir di sini adalah kaum elit dari Zhongshu. Yang kamu sebut sebagai hukuman langit itu, memangnya seberapa mengerikan? Ini pil pemanjang umur yang disiapkan untuk Anda. Apakah obat ini benar-benar seajaib itu? Sekarang, apalagi yang mau kamu katakan? Kupikir kamu benar-benar hebat. Kamu baru saja mengambil kesempatan untuk meracuni kakekku. Hanya Tuan Guigu. Kakak Han Feng sedang tertunda karena ada urusan, tapi dia sudah memberitahuku cara menghadapi situasi ini. Dengan bantuan Tuan Guigu, keluarga Zhou kami pasti bisa membalikkan keadaan. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat peti matimu. Keluarga Zhou kalian akan hancur dan tidak akan pernah bangkit lagi. Apa kamu tidak takut menyinggung peramal pisau Guigu dan mengurangi 100 tahun sisa usiamu? Ingin mengacaukan pesta pernikahanmu dengan kakak ipar. Pernikahanku dengan kakak Han Feng. Apa kamu masih berpikir kalau aku sedang berbohong? Entah siapa yang sudah memberimu keberanian. Surat nikah yang ada di tangankulah yang asli. Memiliki prasangka buruk terhadapku. Bencana yang akan memusnahkan kita. Hubunganmu dengan Han Feng. Keluarga Zhou sekarang juga suka menilai orang dari penampilannya. Sepertinya kalian sudah lupa saat dulu bahkan tidak punya pakaian layak untuk dipakai. Surat nikah yang ada di tangankulah yang asli. Mungkinkah surat ini palsu? Surat nikah di tanganku ini.
Sekarang lihatlah surat nikahmu. Maka kami akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Aku, Jiseng Xiao, adalah mempelai yang sah. Kamu, Zuyan, tidak akan sanggup menerima penghormatanku. Itu karena aku pergi ke tanah kuburan untuk menghindari malapetaka. Bahkan jika surat nikah ini tidak akan hancur selama 10.000 tahun. Tetap saja sulit menahan hawa kesialan dari tanah kuburan. Tentu saja kondisinya menjadi sangat usang. Sepertinya kamu benar-benar sudah kehabisan akal. Jika aku tidak mengetahuinya sejak awal, aku pasti sudah tertipu olehmu. Jika kamu tetap keras kepala seperti ini, maka hukuman langit akan segera datang. Aku pun belum tentu akan menolongmu. Aku, Zulinglong, tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Maka aku akan mengakuimu sebagai penerus Guigu, dan aku akan tunduk patuh kepadamu. Maka serahkan nyawamu. Jika dia benar-benar bisa melakukannya di depan umum. Bukankah itu berarti semua ini? Lagi pula, sejak awal aku melakukannya demi keluarga Zhu kalian yang melanggar janji duluan. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Trik kotor apa lagi yang sedang kamu mainkan? Kamu tidak berpikir bisa mengandalkan kami hanya karena hal ini, kan? Kontrak pernikahan si Dao sudah ditarik kembali. Ini bukan karena keluarga Zhu kami mencari-cari masalah, tapi bocah ini yang menyimpan niat jahat. Masih berani-beraninya kamu membahas surat nikah itu. Biarpun kamu punya kemampuan luar biasa setinggi langit. Untung saja kamu berhasil membongkar siasat liciknya. Jika kita mengakuinya sebagai tuan yang sah. Kamu memang memiliki ilmu sihir untuk melindungi dirimu. Sampai berani memalsukan surat nikah si Dao. Keluarga Zhu kami mendapat dukungan dari Tuan Guigu. Dukungan senilai 10 miliar untuk keluarga Zhu. Tentu saja kontraknya akan dirumuskan kembali. Keluarga Zhu kalian di hadapan kakekku. Apakah kalian lupa bagaimana rupa kalian saat mengibas-ngibaskan ekor dan memohon belas kasihan? Ilmu peramal nasib keluarga Feng. Segera pergi ke wilayah barat laut untuk mendulang emas.
dan bisa segera pergi ke Zhongsu untuk menambang mineral. Akan menjadi keluarga terpandang di Dacia. Ini adalah kesempatan untuk melawan takdir dan mengubah nasib. Pada akhirnya hanya menjadi figuran belaka. Maka jangan salahkan aku jika aku berkhianat. Semuanya akan kujadikan milikku. Apa? Tewas mengenaskan dalam lautan api karena kecelakaan. Kakak kandungnya sendiri. Kakek tertuaku meninggal 18 tahun yang lalu. Masih berani-beraninya kamu bilang ini hanya membual tentang masa lalu. Lalu, kenapa hanya kalian saja yang... Hingga membuat keluarga Zhu kami terlambat memulai selama 2 tahun. Apa menurutmu mereka akan percaya dengan omong kosongmu itu? Seorang penjahat kejam yang membunuh kakaknya sendiri demi merebut kekuasaan. Selama bertahun-tahun ini, Tuan Besar Zhu, haruskah kalian semua begitu mudah mempercayai? Tidak kusangka kamu begitu pandai bersilat lidah. Kau berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Hah? Mari kita robek topeng kemunafikanmu. Kau telah melenyapkan keberuntungan 9 klan. Dan sekarang, kau masih berani mengadu domba di sini, serta mencoba mencelakai keluarga Zuku. Aku melenyapkan keberuntungan 9 klan. Aku sudah membawa saksi matanya ke sini. Bahkan dia yang memiliki ikatan pertunangan denganmu. Aku dari keluarga Cui, Cui Yuhan. Bukannya kau ingin tahu siapa dia? Waktu itu, saat kau datang meminta bantuan ke keluarga Zhu, aku langsung menemui Kak Han Feng. Agar kau dan ayahmu bisa berkumpul kembali. Keluarga Cui kami tidak punya dendam apapun padamu. Aku tidak pernah mencelakai keluarga Cui. Aku juga sudah mengutus orang untuk mengundang kepala keluarga Cui. Hari ini, akhirnya aku menemukannya. Ken, kenapa kau tega memperlakukan keluarga Cui kami seperti ini? Dia melakukannya demi menyerap keberuntungan ratusan klan. Hebat sekali caramu memutarbalikkan fakta. Benar-benar pantas disebut sebagai cucu Zuyan. Bagaimana bisa memiliki utang kepada sang pemberi pisau? Sudah berapa banyak kejahatan yang kau lakukan? Aku tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan keluarga Zhu. Menggunakan ilmu hitam. Dan sekarang ingin mencuri keberuntungan dari keluarga elit Zhongzhou, kepala keluarga Feng, Feng Yufei. Sungguh suatu kehormatan kepala keluarga Feng Sudi datang ke kediaman Zhu. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau sadar. Tak kusangka kau menggunakan cara licik ini lagi. Hanya untuk membongkar kedok penipu ini. Dia melahap habis keberuntungan ratusan klan, hingga membuat keberuntungan ratusan klan lenyap.
tanpa mendapatkan warisan ilmu sejati dari Tuan Guigu. Ratusan klan itu melanggar janji mereka sendiri. Itu adalah akibat dari ulah mereka sendiri. Mengisap keberuntungan keluarga Zuko, dan menghalangi keluarga Zuko untuk meraih kejayaan. Nasib akhir keluarga Zhou kalian, sudah ditakdirkan untuk jatuh ke jurang kehancuran abadi. Kau berguru pada aliran yang sama dengan Kak Han Feng. Sudah sejak lama kau pasti sudah kupukuli sampai mati. Kau juga pasti sudah lama diusir dari Jiangbei. Susah payah menyelamatkan nyawa busukmu itu. Masih berani juga kau menampakkan wajahmu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Keluarga Zhou kalian benar-benar buta dalam menilai orang, sampai salah mengira ayam hitam sebagai burung phoenix. Dalam misi penyelamatan di Nanjiang kali ini, Han Feng mengirim pembunuh untuk menghabisi kepala keluarga Cui. Orang yang ada di hadapan kalian ini. Han Feng hanyalah seorang pengkhianat dari Sekte Guigu. Apa kalian benar-benar ingin mengikutinya untuk berbuat jahat? Dasar sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Ji Seng Xiao ini? Keluarga Feng dan keluarga Zhu sama-sama berutang budi pada sang pemberi pisau ramalan. Kepala keluarga Feng tidak punya alasan untuk memfitnahnya, dan sekarang ingin menguras habis seluruh fondasi keluarga Fengku lagi. Jika dia benar-benar putra suci Sekte Guigu, dia akan menghisap habis seluruh keberuntungan ratusan keluarga. Kau seharusnya sudah menerima hukuman dari surga. Tapi sekarang, kau malah bisa menampakkan diri di sini. Dia mungkin bisa menyelamatkanmu sekali. Tapi dia bahkan masih berani mengancamku. Bagaimana bisa ada orang yang begitu gila dan kejam seperti ini? Hentikan sandiwara kosongmu itu di sini. Jangan harap kau bisa menyentuh kepala keluarga Feng. Kau benar-benar mengabaikan kami, seluruh klan di Zhongzhou. Sertakan juga keluarga Qin kami. Sekarang, semua keluarga terpandang di Zhongzhou telah bersatu denganku. Bahkan jika ada bencana hukuman surga sekalipun, aku, Feng Yufei, tidak akan pernah takut. Apa kau pikir dengan begini kau bisa lolos dari hukuman surga? Jangan pikir hanya karena kau adalah penerus Sekte Guigu, cucu dari Ji Tunhei. Padahal kau bukanlah penerus Sekte Guigu yang sebenarnya. Hentikan kebohonganmu dan jangan coba-coba menipu kami semua. Dia adalah cucu dari penerus Sekte Guigu. Ratusan keluarga harus menderita bencana yang tidak seharusnya ini. Dan semua itu adalah ulah orang ini. Feng Yufei sangat serakah dan hanya mengejar keuntungan. Dia menghasut ratusan keluarga untuk mengingkari janji mereka. Itulah yang menyebabkan kekacauan besar di Jiangbei. Aku ada di tempat kejadian saat itu. Haruskah kalian meragukanku juga? Tidakkah kau merasa ada yang aneh dengan semua ini? Ji Seng Xiao, demi berpura-pura menjadi penerus Guigu. Apakah dia benar-benar penguasa kuil Jiangshan? Jiangbei telah mengalami perubahan besar. Kau memang tidak akan kapok sebelum melihat peti mati. Kak Han Feng sudah menceritakan semuanya kepadaku, demi menyerap energi keberuntungan keluarga Su kami. Bahkan penguasa kuil Jiangshan.
Tidak kusangka nyalimu besar juga. Tidak mungkin aku ini palsu, kan? Perubahan besar yang menimpa ratusan keluarga di Jiangbe. Kau pasti sudah pernah mendengar hal ini, kan? Kalian tidak mempercayai penguasa kuil. Kau telah membuat energi keberuntungan keluarga Feng lenyap. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sebenarnya aib keluarga Feng. Lenyapnya energi keberuntungan keluarga Feng. Feng Yuxi mengkhianati Tuan Guigu. Ajalmu sudah di depan mata. Aku kagum dengan keahlianmu menipu. Hanya karena kau tidak berani membuka benda suci ini. Keluarga Zhu kalian memiliki energi keberuntungan selama 20 tahun dengan sia-sia. Pertunangan ini sudah dibatalkan. Jika kalian tetap keras kepala dan tidak mau sadar. Jika memang ada hukuman surgawi atau bencana, mengapa aku masih bisa hidup dengan baik-baik saja? Jika hukuman surgawi itu sirna, bukankah seharusnya kau sedang menghadap penguasa negara? Mengapa malah berani mengatur-atur diriku? Keluarga Fengku seharusnya sekarang sudah mendapatkan jabatan tinggi dan gelar kehormatan. Dia adalah Tuan Guigu yang asli. Keluarga Cui sudah menghilang selama bertahun-tahun. Aku selalu mencarimu selama ini. Aku telah mencari ke seluruh pelosok perbatasan selatan, tapi tetap tidak bisa menemukan jejakmu. Tapi kau tidak boleh bicara sembarangan. Kau selama ini terdampar di perbatasan selatan. Bagaimana kau bisa yakin kalau dia adalah yang asli? Siapapun yang bisa menggerakkan kuil Jiangshen. Jika hal seperti itu saja ada yang berani memalsukannya. Dan menipu kita dengan mengaku sebagai penerus Guigu. Lalu merebut paksa energi keberuntungan keluarga Cui kami. Seluruh keluarga Cui kami harus ikut terkubur bersamanya. Dia benar-benar penerus Guigu. Benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Hanya bisa Kak Han Feng seorang. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang tahu? Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas tumpukan ribuan tulang. Keluarga Zhu kami justru sedang membantu mereka, hingga menyebabkan tragedi pembantaian ratusan keluarga di Jiangbe. Bersatulah denganku untuk melawannya. Aku jamin keselamatan kalian semua yang ada di sini. Kalau begitu, sepertinya aku harus membuatmu kecewa. Maju saja kalau kalian berani mencoba. Bahkan jika bencana dahsyat melanda, kakak Han Feng pasti akan turun tangan untuk melindungi kita. Bagaimana sebenarnya cara dia melindungi kalian? 12 tiangan. Ayah.
Racun dingin ini sudah disembuhkan. Itu hanyalah hukuman langit yang sangat ingin kau lihat. Meskipun kalian bukan penerima pisau ramalan itu. Kalian semua akan hancur dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kau benar-benar sangat keji. Sikapmu sendirilah yang telah mencelakainya. Jika kau mau bertobat dengan tulus. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kakak Han Feng akan segera tiba. Ayah, kakek. Tentu saja akan mampu menandingi hukuman langit. Saat berada di luar, rapikan sedikit penampilanmu. Lihatlah dirimu sekarang. Sama sekali tidak terlihat seperti seorang master hebat dari dunia luar. Tidak usah repot-repot mengkhawatirkanku. Kau ternyata punya sedikit kemampuan. Lalu, utang pisau ramalan keluarga Zhu itu. Apakah kau sengaja terus mempersulitku di setiap kesempatan? Kau seharusnya paham betul. Tidak seharusnya menyeret keluarga Zhu ke dalam masalah ini. Jika kau tetap keras kepala dan tidak mau berubah. Oh, jadi kau mau main fisik sekarang? Memangnya aku ini adik seperguruan yang bisa kau tindas sesuka hatimu? Coba saja sentuh aku kalau berani. Tuan Guigu, kakak Han Feng. Enyah kau. Ya. Kakak seperguruan, pukulanmu, ternyata masih saja seberat dulu. Kakak tertua itu layaknya seorang ayah. Ini hanyalah sebuah pelajaran. Untuk junior lancang yang tidak tahu diri. Kakak seperguruan, apakah kau tahu, apa akibatnya jika berani membuatku murka? Sombong karena kekuatanmu, hingga meremehkan semua orang. Sepertinya pelajaran dariku tadi masih terlalu ringan. Beberapa hari yang lalu, penguasa wilayah utara berani menentangku. Kini jasadnya digantung di gerbang kota hingga membusuk. Untuk memperingatkan para pengacau lainnya. Kakak seperguruan, coba katakan, bagaimana sebaiknya aku menghabisimu? Han Feng. Kau hanyalah murid dari penerus lembah hantu, malah berani berpura-pura menjadi sang penerus sendiri, dan mempermainkan nyawa manusia sesukamu. Apa kau tidak takut perbuatanmu ini akan berbalik membakarmu, dan menanggung bencana takdir ilahi? Takdir ilahi. Akulah takdir itu sendiri. 10 tahun yang lalu aku kalah darimu. Sejak saat itulah, aku bersumpah dalam hati, bahwa aku harus melampauimu, tidak peduli apapun rintangannya, bahkan jika kedua tanganku ini harus berlumuran darah. Memangnya kenapa? Kini, aku telah menjadi penerus lembah hantu yang sebenarnya. Takdir ilahi. Memangnya bisa berbuat apa padaku? Sepertinya keputusanku untuk melepaskanmu 10 tahun yang lalu, malah menjadi kesalahan terbesarku. Tapi sayang sekali, bahkan jika kau berlatih selama 10 tahun lagi, kau tetap bukan tandinganku. Kedatanganku kali ini, justru untuk menuntaskan masalah ini selamanya. Kakak seperguruan, sepertinya kau tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Siapapun yang berhasil menangkap penjahat ini, berikan hadiah, berkah melimpah 100 tahun, kejayaan klan abadi selamanya, hidup damai di Daxia, klan nomor 1. Klan Feng kami ini, berada di posisi terbawah dari 4 keluarga besar, datang menghadiri pernikahan klan Zhu. Bukankah semua itu demi Di hadapan Tuan Guigu, bisa menunjukkan kemampuan terbaik kita? Tuan Guigu, Feng Yi dari klan Feng di Zhongzhou, sangat terhormat untuk siap sedia menerima perintah.
Tidak kusangka kamu menjadi sekejam ini sejak dahulu kala, kebaikan dan kejahatan tidak pernah bisa bersatu. Aku harus membasmi ancaman demi rakyat. Di dunia ini, mana ada hal semacam itu. Semua hanyalah dikendalikan oleh hati manusia belaka. Kekuatan hukuman langit ternyata bisa gagal. Bukan hanya bisa melawan hukuman langit, bahkan juga bisa menghidupkan kembali orang mati. Keluarkan saja semua kemampuanmu. Sebenarnya, seberapa kuat dirimu sekarang? Hadirin sekalian, klan Cui kala itu melanggar utang pisau ramalan hingga mendatangkan hukuman langit. Kini setelah rahasia mereka terbongkar, barulah mereka melarikan diri ke perbatasan selatan. Mengarang cerita konyol seperti ini, memangnya siapa di antara hadirin di sini yang akan percaya? Adik seperguruan, meskipun kamu berbakat dan cerdas, namun hatimu sangatlah kejam. Pantas saja kakek tidak mewariskan tahta Guigo kepadamu. Berdirilah dengan tegap, ayunkan pedangmu dengan bertenaga, jangan malas. Guru, apa gunanya kita berlatih hal konyol seperti ini? Lebih baik kita sendiri saja yang membuat utang pisau ramalan, lalu menjadi di dunia ini. Bukannya cukup menjadi orang paling berkuasa saja. Masih sekecil ini, malah malas dan suka berbuat licik. Pewaris pisau ramalan harus memiliki rasa hormat. Jika tidak, kau akan menerima hukuman langit. Hari ini, kakek hukum kau untuk berlatih ekstra 3 jam. Sebelum selesai berlatih, kau tidak boleh makan. Kakek, Han Feng hanya sekadar bicara saja. Aku tidak butuh kau memohonkan ampun untukku. Kau kan cucunya. Tentu saja dia akan selalu membelamu. Aku tidak mau latihan lagi. Sudahlah. Niat anak ini sudah tidak benar. Lebih baik secepatnya suruh dia turun dari gunung ini, agar tidak membahayakan dunia. Kakek, Han Feng masih sangat muda. Dia pasti tidak bermaksud membantah kakek. Kakek, tolong jangan marah lagi. Nak, kau ditakdirkan menghadapi malapetaka besar. Namun, kakek tidak bisa turun tangan untuk membantumu. Tapi, ajaran Guiguzi sama sekali tidak boleh diajarkan kepadanya. Kau masih tetap sama seperti dulu. Takdirku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan langit. Biar kuil Jiang Shen saja yang melenyapkanmu. Benar-benar tidak berdaya sama sekali. Ini sungguh membuatku kecewa. Aku tidak akan menyerangmu. Apakah kau tahu kenapa aku datang ke sini? Bukankah semua ini adalah rencanamu? Kalau begitu, kenapa kau masih berani mengumpulkan 3 keluarga? Aku paling suka melihat kartu truf lawan terlebih dahulu. 10 tahun sejak kau meninggalkan guru. Apa sebenarnya yang sudah kau pelajari? Baru bisa menjadi pewaris Guiguzi yang sesungguhnya. Aku juga akan membuktikan kepada seluruh dunia. Kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Bahkan di saat seperti ini, kau masih bisa mengucapkan kata-kata yang terdengar begitu mulia. Apa gunanya bicara banyak lagi? Siapapun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup, dialah pewaris sejati Guigo.
C. Mereka berdua sama-sama menguasai 12 jurus Guigo. Sebenarnya, siapa pewaris sejati Guigo? Sebelum kau datang. Dan ini. Menyimpan. Semua ini kau yang memulainya. Aku percaya pada Kak Han Feng. Kalaupun kau mengambil nyawaku, memangnya kenapa, kakak seperguruan? Permainan baru saja dimulai. Aku datang. Jadi, inilah 12 jurus Guigo. Orang tua itu, ternyata selama ini selalu merahasiakannya dariku. Kakak seperguruan. 12 jurus Guigo ternyata cuma sebegini saja. Kau menyerap semua tenaga dalamku. Menyerahlah, adik seperguruan, kau tidak akan bisa mengalahkan 12 jurus Guigo yang sesungguhnya. Dari 12 warna jimat ini, merah adalah yang paling lembut. Kau hanya terkena jimat itu, artinya kau masih beruntung. Linglong. Dua belas jurus ini, 9 diantaranya sudah kutelan bulat-bulat. Hari ini, aku akan mengumpulkan 3 jurus terakhir dari keluarga kerajaan ini. Bahkan jika itu langit sekalipun, apa yang harus kutakuti? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Tuan, dia menggunakan ilmu hitam. Jika terus seperti ini, semua orang di tempat ini akan kehilangan nyawa mereka. Di mana ini? 12 jurus Guigo jauh melampaui dirimu, lebih kuat dari yang kubayangkan. Han Feng, kau tidak berpikir, ya, kenapa dulu kakek, meski tahu niat busukmu, tapi tidak mengusirmu dari perguruan, karena seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa menguasai 12 jurus Guigo, benda yang dibuat dengan menggunakan utang dari 12 penjual pisau ramal. Siapapun sesama penjual pisau ramal pasti bisa menggunakannya. Namun, untuk menjadi penerus Guigo, seseorang harus memiliki niat baik di lubuk hatinya, agar memiliki kemampuan untuk membagikan berkah kepada orang lain. Sedangkan kau, sejak kecil tidak pernah memiliki kemampuan untuk berbuat baik. Karena itu, seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, si tua bangka sialan itu. Selama ini terus menjebakku. Cukup omong kosongnya, kalahkan aku dulu baru bicara. Apa yang kau lakukan padaku? Ini adalah wilayah pelindungku. Aku akan membunuhmu. Aku menyukai Ji Seng Xiao, Feng Yuxi. Sebaiknya kau lepaskan saja dia. Percuma saja kau menyukainya. Seng Xiao juga harus tertarik padamu baru bisa. Tentu saja dia menyukaiku. Kalau tidak, dia tidak akan jauh-jauh pergi ke perbatasan selatan.
untuk menjemputku dari keluarga Cui. Jangan terlalu besar kepala. Seng Xiao tidak mungkin menyukaimu. Begitu dia keluar, dia langsung pergi ke keluarga Fengku untuk melamar. Apalagi kami tumbuh bersama sejak kecil. Sudah sewajarnya kami menikah. Pakailah otakmu sedikit. Kalau dia memang menyukaimu, kenapa dia tidak langsung menikahimu saja? Apa maksudmu? Setahu aku, di tubuh Ji Seng Xiao, tidak hanya ada pertunangan dengan 3 keluarga kita. Silsilah Lembah Gui selalu memiliki pewaris tunggal. Kenapa dia harus menyiapkan begitu banyak surat pertunangan? Aku sudah memeriksa barang peninggalan kakek. Penjual pisau gaib membocorkan rahasia langit dan menderita cacat fisik. Jika ingin mematahkan kutukan itu, mereka harus menikah dengan keturunan darah kekaisaran. Dengan kata lain, kita semua adalah keturunan darah kekaisaran. Sepertinya kita adalah keturunan dari keluarga kekaisaran dinasti Ming. Lagi pula, keturunan kaisar dinasti Ming memang sangat banyak. Jika yang dicari oleh keluarga Ji adalah keturunan darah kekaisaran, selain keluarga kita berdua, pasti ada juga keluarga Zhu yang telah digulingkan. Dan sepertinya juga ada keturunan dinasti Qin, Han, dan Sui. Serta keturunan kekaisaran dari 5 dinasti termasuk Tang dan Song. Jadi, ternyata kita ini hanyalah pertunangan untuk melunasi utang penjual pisau gaib. Artinya, semua perebutan kita di sini tidak ada gunanya sama sekali. Kalau begitu, mari kita berdua bersaing secara sehat. Jangan sampai dia direbut oleh orang luar. Baik, kita bersaing secara sehat. Lagi pula, keputusan ada di tangan Ji Seng Xiao. Seng Xiao, Apa-apaan kalian ini? kami sudah sepakat. Kami harus memastikan kamu tetap berada di antara kami berdua. Kami tidak akan membiarkan orang luar mendapatkanmu dengan mudah. Benar sekali. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, kami berdua akan ikut denganmu. Jangan begitu, kutukan langit di tubuhku sudah berhasil kupecahkan. Dan semua surat pertunangan itu sudah tidak berlaku lagi. Kalian berdua bisa memulai hidup yang baru. Tidak bisa. Kami ini kan sudah bertunangan denganmu. Kalau kamu tidak menginginkan kami, siapa lagi yang berani menerima kami? Terlebih lagi, bahkan jika mereka punya nyali sekalipun, setelah melihat nasib keluarga Zhu, nyali mereka pasti sudah ciut karena ketakutan. Kakek masih mengatur urusan lain, yang harus kuselesaikan. Aku benar-benar tidak bisa membawa kalian. Begini saja, kalian pulanglah dulu ke rumah dan tunggu aku. Setelah urusanku beres, aku pasti akan kembali untuk menemui kalian. Tidak bisa, kemanapun kamu pergi, kami akan ikut. Baiklah. Asalkan dia tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Ji Seng Xiao,